Haleluya, puji nama Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10. Kita baca di ayatnya yang ke-46, 47, dan 48. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang ke-10, kita baca di ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-48. Dengan perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Haleluya. Bunyi firman Tuhan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini, kisah Bartimeus sudah sangat populer dan mungkin kita sudah sering mendengar cerita tentang atau kisah tentang Bartimeus yang disembuhkan Yesus dari kebutaannya karena dia tidak bisa melihat, ya saudara-saudara. Nah, apa yang akan kita pelajari kembali dari kisah ini, saudara-saudara? Kalau pada beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, kita bersama-sama sudah belajar tentang bagaimana orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, bersungguh-sungguh atau yang tidak main-main mencari Tuhan. Dan kita belajar dari kisah Sakeus gigih, Sakeus berjuang untuk melihat Yesus. Bagaimana kesungguh-sungguhan dari Sakeus untuk melihat Yesus. Demikian juga kita mau belajar pada hari ini, ya saudara-saudara, tentang Bartimeus. Bagaimana kegigihan niatnya yang besar, saudara-saudara, untuk bisa memanggil Yesus. Kita melihat, kita sudah baca tadi, ya saudara-saudara, ketika orang banyak sedang berbondong-bondong, saudara-saudara, ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus, anak Timeus, dikatakan, saudara-saudara, dia adalah seorang pengemis dan tidak bisa melihat. Ketika dia mendengar bahwa ada Yesus orang Nazaret sedang hendak akan lewat, ya saudara-saudara, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang menegurnya, saudara-saudara, supaya dia diam. Tetapi semakin mereka menegur dia, semakin keras suaranya untuk memanggil, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus mendengar hal itu, saudara-saudara. Suara panggilan, teriakan dari Bartimeus ini menghentikan langkah Yesus. Saudara-saudara, bagaimana saat ini kesungguh-sungguhan kita dalam mengiring akan Tuhan? Apakah sudah seperti Bartimeus ini, saudara-saudara, yang ketika dibilang orang, "Sudah, diam saja, sudah nggak usah pergi ke gereja, udahlah kamu tidak usah datang mencari Tuhan." Apakah ketika mendengar suara-suara dari orang-orang yang datang dalam kehidupan kita, saudara-saudara, lalu kita mendengar dan ya sudah, saya tidak beribadah, ya sudah, saya tidak usah mencari Tuhan? Saudara-saudara, kita belajar dari Bartimeus. Memang Bartimeus memiliki maksud, ya saudara-saudara. Dia ingin disembuhkan. Dia ingin melihat, saudara-saudara. Ada motivasinya, ya saudara-saudara. Tetapi saya yakin dan percaya, kita juga ketika datang kepada Tuhan memiliki motivasi, memiliki keinginan. Untuk apa? Untuk disembuhkan dari sakit penyakit yang mungkin saat ini sedang kita alami. Untuk mungkin diberkati secara finansial, saudara-saudara. Mungkin usaha kita, pekerjaan kita ingin diberkati. Banyak hal yang sedang kita gumulkan. Itulah maksud kita datang kepada Tuhan. Sama dengan Bartimeus. Dia berteriak mencari Tuhan, memanggil Tuhan karena dia ingin disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari Bartimeus yang tidak bermain-mainnya, yang sungguh-sungguh memanggil Yesus. Dan Yesus memperhitungkan itu. Yesus mendengar suaranya. Yesus tahu ada yang sedang memanggil dia. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Semakin keras dia memanggil, "Anak Daud, kasihanilah aku." Mari juga saudara-saudara, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bagaimana cara kita, ekspresi kita datang pada Tuhan, saudara-saudara. Ekspresi kita datang menyembah kepada Tuhan dengan sekuat tenaga. Panggil Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Saudara-saudara,
Karena itu bisa menggugah hati Tuhan, amin. Karena itu bisa menghentikan langkah kaki Tuhan, saudara-saudara. Dan dia akan mengalihkan pandangannya kepada kita yang sedang merintih, yang sedang berteriak memanggil namanya. Saya percaya kita semua juga pada saat-saat ini yang mungkin sedang dalam pergumulan-pergumulan sama mungkin dengan Bartimeus ya saudara-saudara, dalam pergumulan sakit penyakit, dalam pergumulan apapun itu saudara-saudara, mari memiliki iman yang besar, iman yang kuat di dalam Tuhan. Cari dan panggil Tuhan, jangan pernah berhenti. Jangan karena ada suara-suara yang datang, suara-suara sumbang yang mempengaruhi kita lalu kita meninggalkan Tuhan. Jangan saudara-saudara, tetap terus panggil Tuhan, tetap terus cari Tuhan. Yakin dan percaya mujizat Tuhan akan terjadi, amin. Yakin dan percaya kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi, kita akan mengalami pemulihan, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami, biar kami tetap terus datang mencari Engkau ya Tuhan, tetap terus bersemangat ya Tuhan mencari akan Engkau, memanggil Engkau, sehingga Tuhan kami percaya dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami mendapatkan kekuatan baru, kelepasan yang baru, bahkan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih mau bahas segenap keberadaan kehidupan kami, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari Tuhan Engkau Allah memberkati. Kami sudah berdoa mengucap syukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.